Masih dalam suasana lebaran, selamat datang kembali di Siniar Kita dan Bahasa episode yang kedua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang baru tentunya ya. Kita akan membahas sesuatu yang lebih segar, tapi masih ada kaitannya dengan episode yang pertama. Saya bersama dengan Bapak Faisal Ghazali. Beliau adalah penerjemah dan juga penyuluh di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, saudara Rima. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin ya Bapak. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin juga. Ya. Gimana Pak, Lebaran kali ini merayakannya seperti apa? Yang jelas seperti tahun kemarin, karena kita masih di masa pandemi, jadi ya tidak bisa pulang kampung juga. Biasanya kami selalu pulang kampung ke Pekanbaru, tapi ya kita mengikuti aturan pemerintah, zona pemerintah. Tidak ada mudik ya Pak? Tidak ada mudik. Tapi meskipun begitu, insya Allah masih tetap hikmat ya Pak? Alhamdulillah masih. Karena Karena makanan masih juga kita. Masih ada sampai sekarang ya Pak? Masih ada. Masih. Jadi yang mau berkunjung mungkin dalam seminggu ini masih boleh. Kunjungan virtual ya? Oh, kunjungan virtual ya jelas, karena kunjungan ke rumah kan tidak boleh juga. Baik. Nah Pak, ngomong-ngomong Bapak sudah berapa lama Pak di kantor bahasa Pak? Di kantor bahasa saya masuk penerimaan CPNS 2010. Jadi kurang lebih ya 12 tahun lah. 12 tahun. Di kantor bahasa ini. Pasti sudah banyak sekali ya Pak fenomena kebahasaan yang juga dipantau. Lumayan banyak. Cukup banyak. Terkait dengan lebaran tahun ini Pak, biasanya kan setiap lebaran itu banyak sekali ucapan-ucapan selamat hari raya. Itu dari mungkin dari grup-grup WA, dari sosial media dan lain-lain. Nah, apakah selama ini yang Bapak lihat itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau bagaimana Pak? Oh ya, terkait dengan ucapan ya selamat Idul Fitri, selamat hari raya semacam itu, sebenarnya memang kalau kami melihat itu cukup beragam ya, banyak tulisan-tulisan, banyak versi-versi penulisannya. Seperti Idul Fitri itu ada mungkin dari dulu orang sudah menulisnya Idul spasi Fitri gitu kan. Tapi belakangan ada juga yang menulis Idul Fitrinya digabung. Nah, itu bagaimana sih yang tepatnya seperti tadi yang ditanyakan. Sebenarnya kalau kita melihat secara kaidah kebahasaan, itu Idul Fitri memang harusnya ditulis gabung. Oke, serangkai ya Pak? Serangkai, iya, karena Idul Fitri itu sendiri itu satu kata. Idul Adha juga satu kata, jadi penulisan serangkai hari raya umat Islam untuk merayakan sesudah 1 bulan puasa gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pengertian lebih lengkapnya bisa kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh iya. Nah, dan ini juga kenapa digabung, sebenarnya kalau kita lihat secara kebahasaan, Idul Fitri kan dari bahasa Arab. Nah, jadi kita menyerap ke bahasa Indonesia. Jadi dari kata Idul Fitri itu sendiri, mungkin Fitri kita juga menyerap dari bahasa Arabnya. Tapi kata Idul itu tidak ada. Tidak menjadi bahasa Indonesia gitu. Nah, makanya kalau kita tulis terpisah Idul spasi Fitri, Idul itu tidak ada maknanya, Fitri mungkin ada maknanya fitrah suci gitu, seperti itu. Nah, tapi untuk perayaan itu menjadi satu kesatuan, makanya ditulisnya satu Idul Fitri. Mungkin saya bisa kasih contoh bahasa yang lain seperti penulisan fotokopi. Nah, ini sering juga kadang di penyuluhan juga saya sampaikan kepada peserta penyuluhan. Fotokopi cukup banyak versi ditulis di masyarakat, sangat banyak sekali. Mulai dari foto FOTO spasi KOPI. Ada juga yang digabung, fotokopi digabung tapi pakai F, pakai K. Tapi ada juga yang fotonya pakai PH. PHOTO spasi COPI, pokoknya itu cukup banyak beragamnya, macam-macam gitu. Nah, itu kalau kita kembalikan secara kaidah bahasa Indonesia, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya penulisannya yang tepat itu hanya satu, yaitu fotokopi tanpa spasi, FOTO KOPI. Itu satu maknanya. Kenapa seperti itu? Walaupun sebenarnya foto itu ada dalam bahasa Indonesia, kopi juga ada dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya fotokopi itu kita serapan langsung dari bahasa asing. Nah, jadi alatnya masuk biasanya kan bahasa asing itu kita serap mungkin sekalian dengan bendanya seperti radio, televisi, itu alatnya masuk, bahasanya juga ikut. Nah, fotokopi juga alatnya masuk ke Indonesia, itu penggunaan katanya juga masuk. Kalau kita kembalikan ke bahasa aslinya, fotokopi itu ditulis mungkin bahasa Inggris pakai PH ya, PHOTO
COPY. Ya. Nah itu tanpa spasi. Ya, jadi kalau kita menyerap ya kita lihat kaidah penulisan fotokopi yang aslinya, ya berarti juga kita pun menulisnya sebenarnya harusnya tanpa spasi juga seperti itu. Padahal banyak kita temukan tuh ada yang campur ya Pak, fotonya Indonesia, kopinya tapi gitu, tetap bahasa asli. Itu banyak juga itu. Itu memang kalau dalam kebetulan saya juga kadang beberapa tahun belakang mengambil kajian mengenai itu campur kode dalam penggunaan bahasa. Jadi ada yang menggunakan bahasa asing, ada yang menggunakan bahasa Indonesia di satu tempat gitu. Itu sebaiknya memang kita hindari sih agar masyarakat pembaca ini lebih paham gitu, seperti itu. Betul, karena semakin banyak beredar yang salah nanti semakin sesat juga pemahaman masyarakat ya Pak. Nanti mengira yang benar tuh seperti itu. Iya. Nah, menyangkut tadi juga Idul Fitri. Banyak juga yang menuliskan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya bisa dibilang pemborosan, karena di makna Idul Fitri sendiri itu sudah ada makna Hari Raya. Idul Fitri itu memang bentuk perayaan. Jadi kita kalau sudah menuliskan Idul Fitri itu sudah menyatakan bahwa itu ada Hari Raya. Jadi cukup Selamat Idul Fitri saja sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu ditulis Hari Raya seperti itu. Itu pemborosan ya Pak? Iya. Berarti itu berlaku untuk hari raya lainnya juga Pak? Misalnya Selamat Nyepi, Selamat Natal dan lain sebagainya juga sama? Itu balik lagi nanti kita lihat makna di KBBI karena ada beberapa perayaan keagamaan itu memang perayaan seperti hari Idul Fitri itu kan memang bentuk perayaan, tapi kan ada juga hari keagamaan itu bentuknya peringatan. Nah berarti nanti kita tinggal menyesuaikan. Iya baik. Iya. Mungkin nanti referensi kita biar lebih mudah kita lihat di KBBI saja. Iya, baik. Itu yang paling gampang ya Pak? Iya. Pokoknya balik lagi ke KBBI. Teman-teman semuanya. Iya. Nah, ini ucapan selamat lebaran itu Pak, ada juga variasi yang menggunakan Eid Mubarak, Eid Mubarak. Nah ini tuh sebenarnya yang betulnya seperti apa Pak? Nah ya, itu juga saya rasa mungkin baru berapa tahun belakangan ini ya ada tulisan Eid Mubarak. Jadi untuk Eid Mubarak sendiri kalau saya lihat sebenarnya itu transliterasi. Jadi mungkin penulisannya banyak menulisnya Eid itu ID ya, Eid spasi Mubarak. Kalau kita lihat sekilas kan itu bahasa Arab. Iya. Nah, tapi kalau kita kembalikan ke bahasa Arab kan bahasa Arab tidak ada pakai E ya. Iya. Tidak ada pakai E. Jadi sebenarnya itu penulisan memang bahasa Arab tapi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Eid Mubarak itu memang lebih sering digunakan untuk ucapan-ucapan bahasa Inggris. Nah, tapi karena kita mungkin sekarang era global, jadi kita melihat orang di luar pakainya Eid Mubarak. Nah, akhirnya kita pakai. Yang maknanya sebenarnya sama. Selamat Idul Fitri. Eid itu kan dari Id, Idul. Nah, Mubarak itu ya ucapan selamat. Jadi Eid Mubarak maknanya kurang lebih ya selamat Idul Fitri atau selamat merayakan Idul Fitri. Ya untuk Idul Adha juga bisa karena untuk Idul seperti itu. Begitu ya Pak. Berarti tidak masalah kalau kita gunakan, tapi ya itu bukan bahasa Indonesia ya Pak? Iya betul. Nah tidak masalah, tapi mungkin dalam penulisan spanduk atau ucapan sebisa mungkin kalau misalkan kita dari instansi atau tokoh itu kita harus bedakan juga nih penulisan mana sih yang penulisan baku, yang mana yang luar. Jadi kan untuk idealnya memang penulisan asing daerah itu ditulis miring. Nah jadi untuk membedakan juga karena kan selain Eid Mubarak tadi ada juga ucapan yang memang dalam bentuk doa ya untuk Idul Fitri ini taqabbalallahu minna wa minkum. Nah itu juga kita kan transliterasi dari bahasa Arab. Nah mungkin dari bahasa Arab itu bagusnya juga ditulis miring gitu, seperti itu. Hanya saja ya mungkin kalau kita nulis di media-media yang tidak bisa dimirikan ya tidak apa-apa. Itu kita harap ngerti. Tapi untuk sekarang WhatsApp kan sudah bisa ya dimirikan itu agar orang tahu oh ini yang Arab yang mana, yang itu juga yang Indonesia yang mana gitu seperti itu. Mungkin sekarang juga biasanya kan eranya sesudah Lebaran itu ada acara namanya Halal Bihalal. Nah Halal Bihalal pun kalau kita lihat itu kan bahasa Arab nih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara kebahasaan itu walaupun asal katanya dari halal, tapi sebenarnya halal bihalal itu istilah Indonesia. Jadi mungkin semacam maknanya kurang lebih semacam silaturahmi, silaturahmi sesudah hari raya seperti itu. Jadi itu tidak ada di Arabnya, tapi adanya di Indonesia. Luar biasa berarti kita orang Indonesia. Luar biasa. Memang kita orang Indonesia termasuk kreatif untuk soal bahasa.
Ya tapi apapun itu sebaiknya kita mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya Pak. Itu yang lebih baik karena kita tahu nih sudah pasti ini yang benar seperti itu. Ngomong-ngomong soal gini Pak, kan ucapan itu zaman sekarang itu tidak hanya di sosial media, tapi biasanya ada biasanya dari instansi pemerintah tuh sering bikin spanduk atau misalnya dari anggota dewan dan segala macam itu bikin ucapan di spanduk. Nah kalau di spanduk sendiri selama ini yang Bapak pantau apakah sudah benar mengikuti kaidah bahasa Indonesia meskipun instansi pemerintah yang lain atau bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau kita melihat di penulisan di spanduk sudah cukup banyak yang menulisnya secara tepat sesuai kaidah kebahasaan, tapi memang ada beberapa juga yang masih belum. Mungkin kita sebenarnya berusaha juga untuk melakukan sosialisasi kepada instansi-instansi untuk menunjukkan mana sebenarnya yang tepat atau tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk kebahasaan, fenomena kebahasaan ini kita tidak bisa langsung menyalahkan sebenarnya. Oh ini salah nih penulisannya ini tempat, karena memang bahasa ini kan kita gunakan secara baik dan benar. Jadi memang kita harus melihat dulu penggunaan bahasa ini oleh siapa dan untuk siapa. Kalau seperti tadi Herima sampaikan untuk instansi, kalau instansi memang sudah ada aturannya, sudah ada ketentuannya. Instansi memang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memang menggunakan bahasa Indonesia yang formal agar pembaca semuanya juga dapat mengerti. Tapi kalau untuk sasarannya anak muda, mungkin untuk perusahaan-perusahaan swasta yang sasarannya kaum milenial itu mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan lah. Jadi tidak harus menggunakan kaidah yang baku, itu mungkin tidak masalah karena kan sarana komunikasinya pasti berbeda. Kalau mereka menggunakan bahasa yang baku mungkin dijauhi oleh kalangan muda gitu. Karena di beberapa kegiatan yang lalu, di penyuluhan yang lalu ada juga yang menanyakan bagaimana pendapat kami mengenai bahasa gaul. Nah jadi sebenarnya kalau kita ini tidak menentang sebenarnya, tidak melawan, tidak juga menolak bahasa gaul. Bahasa gaul kan memang fenomena. Nah, jadi bahasa gaul, bahasa alay itu fenomena dan memang sebenarnya ya tidak apa-apa itu berkembang, asalkan penggunanya bisa tepat menggunakan ya bahasa gaul memang di lingkungannya masing-masing. Jadi kalau mahasiswa menggunakan bahasa gaul ya silakan, tapi sesama teman, jangan dengan dosen, jangan dengan yang lebih tua seperti jangan itu. Sampai dalam makalahnya juga bahasa. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi sebaiknya kita memang perlu tahu bahasa-bahasa formal itu agar kita bisa tepat menggunakannya. Baik, itu yang paling penting berarti kita tuh tahu di mana menggunakan itu ya Pak ya. Jangan asal di semua tempat, semua forum pakai bahasa yang kacau. Nah, mungkin ini sahabat bahasa juga ada yang dilema Pak ya. Pemerhati bahasa yang di luar sana menemukan misalnya di ruang publik ketemu ada hal yang tidak sesuai nih di hatinya, aduh salah, tapi menegurnya bagaimana? Misalnya paling banyak kita temukan ada apotek. Kita mau belanja tuh ada yang apotik, ada yang apotek. Ini yang benar yang mana? Dan kalau misalnya ternyata salah, sikap kita itu bagaimana Pak menyikapinya seharusnya? Iya, sebenarnya untuk sikap kita melihat kesalahan itu, yang jelas kalau kita langsung menegurnya itu tidak tepat juga, juga. Apalagi kalau kita bukan siapa-siapa, istilahnya ya kita tidak ada kekuasaan, kita tidak punya wewenang untuk itu, ya itu mungkin agak sulit. Tapi kita bisa mungkin sebenarnya langkah pertama yang kita lakukan itu sebenarnya membiasakan diri kita buat kebiasaan kita menunjukkan mana nih penulisan yang benar, mana yang tidak. Ya mungkin kalau ada fenomena yang tadi dilihat apotik atau apotek mana yang salah, cara paling mudah ya mungkin kita buat tulisan dulu mengenai itu, jadi kita sosialisasikan, mungkin nanti pembaca tulisan kita itu akan mengetahui. Jadi sebenarnya kalau untuk fenomena bahasa, perkembangan bahasa selama ini biasanya masyarakat akan mengikuti penggunaan bahasa tokoh tertentu. Jadi dia sering melihat tokoh, entah itu tokoh politik atau tokoh agama atau siapapun, pada saat mereka berpidato, mereka berbicara, pasti kata-kata itu yang mereka dengar. Dan kalau sering didengar, mereka akan merasa oh ini nih yang tepat gitu. Padahal belum tentu itu kata yang tepat gitu. Sama seperti mungkin kata sosialisasi. Jadi kalau biasanya kan orang menyebutnya
sosialisasikan, padahal kan harusnya menyosialisasikan gitu, karena S itu kan luluh gitu. Tapi agak aneh terdengar dan tidak biasa terdengar oleh masyarakat, jadi mereka mengira itu yang benarnya yang benarnya mensosialisasikan gitu. Jadi sebenarnya cara kita yang paling tepat itu membiasakan, mengubah kebiasaan itu. Sama seperti penulisan Jumat, kalau tidak salah saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, Jumat kan ditulis dengan tanda apostrof. Betul. Apostrof at gitu kan, untuk memisahkan. Tapi akhirnya dibiasakan penulisan Jumat itu tanpa apostrof, karena di PUMB sendiri untuk tanda baca apostrof itu kan digunakan untuk menghilangkan bagian dari kata gitu kan. Nah jadi tidak digunakan lagi untuk Jumat gitu. Jadi penulisannya seperti biasa Jumat, tapi dibacanya ya Jumat. Bukan Jumat gitu, seperti itu. Siap. Tapi itu kan proses yang panjang juga membiasakan orang akhirnya menulis yang benar. Seperti sekarang mungkin orang masih belum bisa terima dengan penulisan sholat. Sholat itu penulisannya biasanya kan masyarakat menulisnya mungkin SHALAT, kan? Tapi kan akhirnya ditulisnya yang bakunya itu kan SALAT, karena memang dari bahasa Arab short ke bahasa Indonesia itu memang jadi S. Jadi tidak ada SH ya Pak? Iya, tidak ada SH, karena memang konsonan ganda itu hanya beberapa saja gitu di PUMB. Nah, ada hal juga yang tadi saya jadi teringat Pak, yang masif sekali di masyarakat itu tentang penggunaan kata merubah Pak. Nah ini banyak sekali, mulai dari mungkin aparat, ya oknum-oknum tertentu, public figure dan lain sebagainya itu menggunakan kata merubah, sehingga masyarakat itu mengertinya merubah. Ini yang benar itu merubah atau bagaimana Pak? Iya, itu memang cukup banyak, bahkan di tahun berapa itu bagian dari lirik juga banyak yang membuat begitu. Jadi karena ini sebenarnya fenomena juga. Jadi kalau misalkan sering digunakan di lagu, orang sering mendengar itu, menyanyikan itu, menganggap itu hal-hal yang biasa gitu, padahal tidak. Itu sebenarnya kan kalau untuk bahasa seperti tadi kita tinggal lihat kata dasarnya saja. Kalau merubah itu berarti kata dasarnya dari merubah. Oh iya, kalau merubah jadinya merubah, sebenarnya iya merubah. Nah, jadi kalau ubah itu ketemu imbuhan harusnya kan jadi mengubah. Nah, jadi kalau merubah berarti dasarnya rubah. Sedangkan rubah itu adalah nama seekor binatang gitu kan. Jadi kalau merubah itu menjadi seumpama rubah gitu. Sama seperti kalau kita menggunakan kata mengular. Ada mengular itu mungkin pakai kalimat untuk kemacetan itu sudah mengular. Berarti kan macet itu sangat panjang. Seperti itu. Nah, berarti kalau untuk mengular kan perandaiannya macetnya berbaris seperti ular, betul seperti ular. Nah, merubah juga seperti itu. Berarti orangnya diperandaikan seperti rubah gitu. Padahal maksudnya kan bukan seperti itu. Betul. Nah, itu berarti kita lihat di kata dasarnya dulu apa. Baik, berarti kesalahan sedikit seperti itu Pak, nampaknya sepele, tapi secara makna itu jauh sekali beda maksudnya ya Pak ya. Iya. Ingin merubah bangsa gitu ya. Wah, bangsa Indonesia ingin dijadikan rubah. Padahal konotasi hewan rubah itu kan cukup negatif ya. Iya, benar sekali. Jadi kita harus hati-hati menggunakan itu. Nah, tadi sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan, merangkum berbagai fenomena kesalahan, bagaimana kita menyikapinya juga. Nah, mungkin ada pesan-pesan tersendiri Pak bagi teman-teman yang dulunya mungkin kurang tertarik dengan bahasa, yang sekarang mulai jadi tertarik. Oh, ternyata bahasa Indonesia itu meskipun kita orang Indonesia, banyak hal baru yang bisa kita ketahui dan menarik gitu Pak. Mungkin pesan-pesan untuk mereka bagaimana Pak? Pesan, tapi bukan pesan terakhir ya. Insya Allah masih panjang. Ya, mungkin pesan-pesan untuk sahabat bahasa. Saat ini mungkin sebagian masih beranggapan bahasa Indonesia ini repot ya, harus ada aturan ini gitu. Apalagi mungkin ada yang belajar bahasa asing, bahasa Inggris lebih gampang, aturannya seperti ini udah jelas gitu. Padahal bahasa Indonesia itu kan yang diatur hanya bahasa baku untuk formal gitu kan. Dan pembakuan itu sebenarnya diperlukan agar ada satu pola pikir, satu pemahaman untuk semua masyarakat. Karena
kalau tidak diatur mungkin nanti masyarakat akan berpikirnya beda-beda. Oh bukan, maksud saya ini, padahal ada maksud yang berbeda seperti itu. Dan bahasa asing pun sebenarnya tidak semudah itu. Bahasa Inggris itu pun kalau yang kita pelajari itu baru bahasa Inggris formal. Jadi kita belum tahu nih bahasa Inggris gaulnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita pelajari lambat laun kita pelajari bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa, karena kita pasti memerlukan dalam kehidupan kita. Untuk generasi muda pasti mungkin nanti dia kuliah membuat karya tulis itu pasti perlu membuat dalam tulisan yang baku, yang formal juga. Pada saat membuat tulisan juga mungkin ada suatu saat nanti harus menggunakan kata yang baku, menemui orang yang lebih tua atau mungkin berbicara dengan pejabat juga pasti harus mengatur bahasanya yang agak lebih sopan, yang otomatis pasti lebih baku, lebih teratur. Jadi memang kita harus bijak berbahasa. Jadi kita tidak cukup tahu, oh ini bahasa saya seperti ini, karakter saya seperti ini gitu. Karena apa yang kita sampaikan kalau kita seorang tokoh pasti nanti akan mengubah orang juga. Jangan sampai kita memberikan contoh yang negatif kepada masyarakat gitu. Jadi kita sebaiknya menjadi contoh yang positif gitu. Kita memberikan contoh yang terbaik, pertama dalam penggunaan bahasa, agar masyarakat juga tahu nih yang benar, yang baik seperti apa. Baik, ini luar biasa sekali Pak ya. Jadi sahabat bahasa semuanya ya, jangan menganggap bahwasanya ketika kita patuh terhadap kaidah bahasa itu kita jadi anti bahasa gaul, kita anti bahasa asing, tidak ya. Tapi kita tahu bagaimana memposisikan diri, kapan menggunakan bahasa seperti ini, kapan menggunakan bahasa yang berbeda lagi tingkatan kebakuannya ya Pak. Apalagi teman-teman sekarang mungkin sahabat bahasa banyak yang jadi influencer istilahnya Pak. Ya kan, gara-gara satu orang, wah pengikut-pengikutnya yang jutaan itu jadinya salah semua. Kalau misalnya jadi bisa memberikan pengaruh yang baik, kenapa tidak ya Pak? Betul. Ya. Baik, sahabat bahasa, sepertinya dalam episode yang kedua ini sampai di sini saja pembahasan kita. Masih banyak sekali hal yang menarik. Mungkin bagi kamu yang ingin bertanya untuk bahasan di episode berikutnya, mungkin bisa membubuhkan komentar di bawah ya, silakan saja. Mungkin ingin usul materi bahasan berikutnya atau ingin mempertanyakan sesuatu, kita akan tampung untuk episode berikutnya. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Bapak. Selamat merayakan Lebaran tahun ini. Semoga pada sahabat bahasa juga selamat Idul Fitri. Ya. Kita akan bertemu lagi di episode yang ketiga teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.